Hukum skincare. Skin artinya kulit, skin. Care artinya peduli. Skincare peduli kepada kulit. Orang yang punya perhatian. Sekarang bahasa kitanya perawatan. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menjaga. Kulit ini adalah ciptaan Allah, mesti kita jaga. Kenapa kamu jaga? Kenapa kamu pakai skincare? Kata suaminya marah. Ini untuk menjaga hatimu, bang, supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati. Jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya, merawat rambutnya untuk suaminya, maka itu baik. Tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Kalau di rumahnya sama di kantor beda. Kalau mau berangkat kerja, dia seperti bidadari turun dari langit. Tapi setelah pulang seperti mak lampir. Dan ini tidak ada di Makassar. Ini ada di planet Mars. Di Makassar semuanya baik-baik, solihah. Jadi kalau ada suaminya minta kepada istrinya, istriku, supaya aku betah di rumah, aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon. Aku ingin melihat kau putih bersih seperti bidadari. Boleh apa tak boleh? Boleh, selama tidak menggunakan barang-barang yang haram. Yang tidak boleh itu adalah tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain. Saya disuruh almarhumah mak saya ngantar undangan. Pergi kau antar undangan ini ke sana. Iya lama, saya antar undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atu. Ada ibu-ibu buka. Ini ada undangan kiriman dari mak saya. Ya. Terus saya pulang. Udah kau antar undangan tadi? Udah, mak. Ketemu sama ibu itu? Enggak ada dia di rumah. Terus siapa? Nggak tahu, ada perempuan buka pintu, saya titip sama dia. Ayalah. Ada ibu itu tadi di rumah, dia nerima undangan itu. Mak tahu dari mana? Dia bilang dia nerima, katanya jumpa. Enggak. Iya jumpa. Enggak. Saya heran. Rupanya mukanya berubah. Ustadz juga berubah. Kemarin kami lihat waktu di YouTube beda, sekarang lebih putih, lebih muda. Itu bukan, saya nggak ada pakai perawatan. Itu memang handphonenya perlu diganti. Beda waktu Ustaz Somad ceramah di Masjid Raudhatul Muflihin. Di Raudhatul Muflihin ini wajah saya cerah. Kenapa? Lampunya banyak. Kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma 3, itu maka wajah saya nampak hitam. Raudhatul Muflihin, lihatlah lampunya, masya Allah, menyala luar biasa. Berapalah iuran listrik masjid ini? Mudah-mudahan yang berwakaf terang benderang kuburnya, insya Allah. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu bukan haram. Hukum asal skincare mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau barangnya haram. Mohon maaf ya Bu, ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea. Ini sangat bisa memutihkan kulit. Belum dipakai udah putih. Saking mahalnya. Baru disebut harganya, ibu tuh langsung pucat. Apa? Langsung putih. Dan ini terbuat dari lemak babi. Nggak apa-apa, babi, anjing nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh, haram. Walaupun tidak dimakan, karena untuk kulit nggak boleh. Tapi kalau dia bilang ini terbuat dari nabati, tanam-tanaman, boleh asalnya. Ada yang haram, asalnya halal, tapi penggunaannya menjadi haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Itu tidak boleh. La'anallah, 5 yang dilaknat Allah. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut ini. Apa namanya ini? Alis, dicabut, digunting, dibakar, hilang. Pas mau pergi undangan, dibuang kiri, dibuang kanan, tengok di kaca, macam hantu. Dia sendiri pun takut.
Kawan sudah nelpon bola boleh. Kapan kita berangkat? Ini undangan, aku sudah sampai depan rumahmu. Waduh, gimana ini? Untung ada spidol suami. Spidol langsung pakai kiri, pakai kanan. Tidak apa-apa. Berangkat sampai di tempat undangan, makanannya pedas, cabenya banyak. Waduh, panas, AC-nya mati, meleleh. Rupanya pakai spidol whiteboard. Ambil tisu, panas ya, iya. Orang senyum, dia pun senyum. Saya tahu udah berserak-serak. Ya, boleh. Wal mutafallijat mengotak-atik gigi. Gigi dipotong di macam-macam. Wah, ini tidak boleh. Dulu pakai kawat duri itu pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin hijau kawatnya, hari Selasa merah, hari Jumat pink. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni, hanya untuk mencantik-cantik. Kalau merubah dari yang tidak layak menjadi layak boleh. Nauzubillah, mohon maaf. Misalnya tumbuh gigi kurang layak, sehingga kalau dia senyum tamu 3 minggu nggak bisa tidur. Lalu kata dokter, ini bisa dipakai merubah yang tidak normal menjadi normal, yang tidak layak menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka ini perlu ke panti jompo, ke panti asuhan, ke tempat orang fakir miskin, supaya duit yang mubazir ini dipakai untuk beli beras, menyekolahkan anak yatim, lebih bermanfaat lagi untuk umat. Mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting, kita memikirkan investasi akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa boleh berakikah 1 ekor sapi dengan alasan 5 orang pesertanya? Menurut Syekh Said Sabiq dalam fikih sunnah, akikah tidak boleh selain kambing, mesti kambing. Lalu kalau ada orang membuat anak 2 laki-laki 2 orang, anak laki-laki 2 orang berarti berapa kambing? 4. Anak perempuan 3 orang berarti berapa? 7. Dibuatnya kurban seekor sapi, berkongsi 2 anak laki-laki 3 anak perempuan. Antum punya anak laki-laki, antum punya anak laki-laki, antum punya anak perempuan, berkongsi kalian menyembelih 1 lembu. Menurut fikih sunnah Said Sabiq tak sah, karena kalian mesti 1 kambing yang mesti. Menurut mazhab Syafi'i dalam Hasyiah Al-Jamal sah. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz, 1 sapi untuk 2 anak atau 7 anak perempuan, atau 3 anak laki-laki 1 anak perempuan, menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut Hanafi tidak. Di mana letak ikhtilafnya? Karena mazhab Syafi'i memakai qiyas. Kalau dalam kurban bisa, maka dalam akikah pun bisa. Yang menolak dalam masalah ini dia tidak pakai qiyas. Oh, kalau begitu Hanafi tak pakai qiyas? Pakai, tapi dalam masalah ini dia tidak pakai qiyas. Quran, hadis, ijma'